Baik, sebelumnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Handoko MPD, selaku dosen pengaku mata kuliah Geometri dan Pengukuran, serta teman-teman yang berbahagia dan tentunya ceria. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di kelas pada Zoom ini. Saya, Dwi Oktavianingsih dengan NPM 2113053208 yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Serta rekan-rekan kelompok saya, yaitu Resti Umi Melinda, Ika Saifitri sebagai pemateri, Rafitri Prihatini, dan Farida Julia Saputri. Adapun topik yang akan kelompok kita bahas yaitu menganalisis dan melakukan pengukuran volume, satuan debit, dan pengukuran debit. Adapun rangkaian diskusi yang akan kita lalui yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat yaitu sesi menjawab soal, dan yang terakhir penutup. Nah, langsung saja kita ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi dan penyajian. Kepada rekan-rekan kelompok 6 dipersilahkan. Debit baik, di sini saya akan menjelaskan tentang debit air. Debit adalah laju aliran air dalam bentuk volume yang melewati suatu penampang melintang sungai dalam persatuan waktu, atau debit adalah banyaknya air yang mengalir setiap waktu tertentu. Contohnya, sebuah bak mandi dapat memuat air sebanyak 100 liter setiap 5 menit. Artinya, debit airnya sama dengan 100 liter per 5 menit, sama dengan 20 liter per menit. Istilah debit hanya digunakan untuk benda cair saja, seperti air, bensin, minyak, oli, dan lain-lain. Dalam sistem satuan SI, besaran debit dinyatakan dalam satuan meter kubik per detik. Selanjutnya, rumus debit air. Untuk mencari debit air, kita dapat menggunakan rumus yaitu I sama dengan volume dibagi waktu. Nah, untuk mencari volume, rumusnya V sama dengan I dikali T atau waktu. Sedangkan untuk mencari waktunya yaitu volume dibagi debit. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya, konferensi satuan volume dan satuan waktu. Dalam menentukan debit air, kita harus mengetahui satuan ukuran volume dan satuan ukuran waktu terlebih dahulu. Adapun cara mengkonferensi satuan volume dan waktu yaitu sebagai berikut. Mengkonferensi ini yaitu mengubah ya teman-teman. Jadi yang pertama konferensi satuan waktu. 1 jam sama dengan 60 menit,
1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik, 1 menit sama dengan 1/60 jam, 1 detik sama dengan 1/60 detik, 1 jam sama dengan 1/3600 detik. Yang kedua yaitu konferensi satuan volume. Untuk mengetahui debit air, kita harus mengetahui hubungan antara satuan volume terlebih dahulu. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar hubungan antara satuan volume berikut. Ada kilometer persegi, hektometer persegi, dam persegi, meter persegi, dm persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi. Saat selanjutnya, Frida. Setiap turun 1 tangga satuan besaran itu dikalikan 1000, sedangkan setiap naik 1 tangga satuan besaran dibagi 1000. Misalnya, 1 kilometer persegi itu sama dengan 1000 hektometer persegi, yaitu turun 1 tangga, dan 1 meter persegi sama dengan 1 juta sentimeter persegi, karena turun 2 tangga sehingga dikalikan 1000. 1 meter persegi sama dengan 1/1000 dektometer persegi, yaitu naik 1 tangga. 1 meter persegi sama dengan 1/1 juta hektometer persegi, karena naik 2 tangga. Dan ini ada contoh soalnya, yaitu 2 meter persegi sama dengan berapa desimeter persegi. Kita jawab, 2 meter persegi sama dengan 2 dikali 1 meter persegi, sama dengan 2 dikali 1000 desimeter persegi. Jadi hasilnya 2000 desimeter persegi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu satuan volume. Satuan volume juga bisa dinyatakan dalam bentuk satuan liter. Satuan liter biasanya digunakan untuk menentukan sebuah volume benda yang berada di sebuah ruangan yang berbentuk. Perhatikan sebuah gambar di bawah ini. Satuan volume yang dimana L sama dengan liter, kemudian kiloliter, ada liter, ada K, KL, HL, DAL, L liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Yang dimana masing-masingnya itu jika naik 1 tangga, maka akan dibagi dengan 10, dan jika turun tangga akan dikali dengan 10. Slide selanjutnya. Dalam mengkonferensi satuan volume menggunakan tangga konferensi untuk ukuran liter dilakukan dengan cara setiap turun tangga angka dikalikan 10. Sedangkan jika setiap naik tangga akan dibagi dengan 10. Misalnya A 2 liter sama dengan titik-titik sentiliter sama dengan 2 dikali 100 sama dengan 200 liter. Yang dimana tadi kan naiknya 2 tangga, yaitu jadi 100. 10 dikali 10. Nah, yang kedua, yang B, 6 KL sama dengan kiloliter sama dengan 6 dikali 1000 sama dengan 6000 liter. Adapun satuan meter dan kubik juga bisa dikonferensi satu sama lain dengan cara sebagai berikut. 1 cc sama dengan 1 cm kubik, 1 dm sama dengan 1 liter, 1 ml atau mili sama dengan 1 cm kubik, 1 liter sama dengan 1 dm meter kubik. Contohnya, konferensi satuan waktu dalam menghitung debit. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, 1 desimeter kubik sama dengan 1000 cm kubik, 1 cm kubik sama dengan 1 juta milimeter kubik, 1 juta milimeter kubik, kita ubah ke meter sama dengan 0,001 meter kubik. Sedangkan 1 cc sama dengan 1 mili sama dengan 1
cm. Slide selanjutnya, Rida. Baik, untuk penerapan debit air dalam kehidupan sehari-hari akan dilanjutkan oleh rekan saya. D. Penerapan debit air dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa sih manfaat dari mengetahui debit air dalam kehidupan sehari-hari kita? Ternyata mengetahui dan bisa menghitung debit air itu banyak manfaatnya loh. Dengan mengetahui debit air, maka kamu bisa memperoleh informasi sebagai berikut. Contohnya, yang pertama itu ada menghitung curah hujan pada suatu hari. Yang kedua, menghitung jumlah air yang digunakan untuk beraktivitas, misalnya menyiram tanaman. Yang ketiga, menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak mandi atau ember. Yang keempat, menghitung besar aliran sungai. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh moderator. Baik, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya, yang pertama, Ibu mengisi bak mandi hingga penuh menggunakan keran dalam waktu 30 menit. Volume bak mandi tersebut adalah 150 liter. Berapa liter per menit debit air yang mengalir melalui keran tersebut? Nah, diketahui ini, V itu kan debit volume. Volumenya itu 150, T-nya itu waktu sampai dengan 30 menit. Ditanya itu debit itu lambangnya Q ya teman-teman. Jadi Q sama dengan V per T